Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan nikmat itu juga kita mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kita baru selesai melakukan salah satu kewajiban, yaitu melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita lakukan dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Dikarenakan salat ma'asyiral muslimin salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, dan salat ini adalah ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua perkara yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah hak-hak yang berkenaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah hak-hak yang berkenaan dengan makhluk. Apapun yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita ucapkan, maka semuanya akan dihisab. Dan apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan kepada manusia, semuanya akan dihisab. Dan hak yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatu. Pertama yang akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seorang hamba adalah salatnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, marilah kita memperhatikan salat kita, kehusukannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Karena orang-orang yang berhasil hisab salatnya, maka biidznillah hisab-hisab yang ada setelah itu akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram ikhwani fid din yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kajian kita di malam hari ini
kita akan sedikit membahas tentang dua kelompok manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah Taala pada hari kiamat. Dua golongan manusia yang akan menghadap kepada Allah Taala pada hari kiamat. Wajah-wajah yang akan menghadap kepada Allah Taala yaum la yanfa'u bihi malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari di mana seluruh manusia datang kepada Allah Taala, namun di hari itu tidak ada manfaatnya harta-harta yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki, pangkat, kedudukan, tahta, martabat, yang mungkin semua itu ada manfaatnya ketika mereka hidup di muka bumi Allah Taala. Namun di akhirat, ma'asyiral muslimin, semua itu tidak ada manfaatnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Taala dengan membawa hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, di dalam banyak ayat Allah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat dan bagaimana bentuk manusia akan menjumpai Allah Taala pada hari kiamat. Ada dua golongan. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan membawa wajahnya yang berseri-seri menghadap kepada Allah Taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Taala. Kemudian ada lagi orang-orang yang menghadap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan wajah yang kusam, wajah yang penuh dengan kehinaan, wajah yang berdebu, yang bersiap-siap akan dihinakan oleh Allah Taala sehina-hinanya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Apa kata Allah Taala di antaranya di dalam surat An-Nisa? Allah menyebutkan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Surat Al-Nisa ayat 34 sampai terakhir, sampai 40. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Sampai ayat 42. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah mengisahkan sedikit tentang peristiwa hari kiamat. Dan kisah-kisah peristiwa-peristiwa hari kiamat ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dua fungsi. Yang pertama, basyirah. Ada ayat-ayat yang Allah turunkan dengan tujuan memberikan kabar gembira. Ketika Allah menceritakan peristiwa surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, kesenangan-kesenangan surga, ini bertujuan basyirah, memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang tunduk dan taat kepada Allah Taala. Kemudian di antara fungsi daripada Al-Quran, nadhira, memberikan peringatan terhadap mereka-mereka yang tidak tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, terhadap mereka-mereka yang begitu banyak kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka Allah kisahkan tentang kisah neraka.
Allah kisahkan tentang siksaan-siksaan di dalam neraka. Allah kisahkan tentang bagaimana jeritan penduduk neraka pada hari kiamat, bagaimana mereka minta tolong kepada Allah Jalla wa Ala, bagaimana mereka minta dijadikan panah saja. Tetapi ma'asyiral muslimin, itu semua tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang lari dari saudara. Yang di muka bumi mungkin mereka begitu saudaranya dihimpit oleh kesulitan, lalu dia akan membantu saudaranya. Ketika saudaranya butuh dilihat, maka dia akan melihat saudaranya. Ketika saudaranya butuh dibantu, maka dia akan membantu saudaranya. Tetapi di akhirat itu tidak akan terjadi, ma'asyiral muslimin. Terutama ketika manusia akan dihisab oleh Allah Taala, semuanya nafsi, semuanya akan memikirkan diri masing-masing. Maka Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan dari ayahnya, lari dari pasangannya, dari saudara-saudarinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap jiwa memiliki perkara-perkara yang menyibukkan mereka masing-masing. Orang tua sibuk dengan memikirkan nasibnya, anak sibuk dengan memikirkan nasibnya, pasangan sibuk memikirkan nasibnya. Begitulah semuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Seorang ayah tidak peduli kepada anaknya, seorang anak tidak peduli kepada ayahnya, seorang pasangan tidak peduli kepada pasangannya, seorang saudara tidak peduli kepada saudaranya. Semuanya nafsi. Mereka memikirkan diri mereka, akankah mereka selamat dari api neraka Jahannam, atau mereka akan dibenarkan oleh Allah Taala. Apalagi ketika neraka Jahannam telah dihadirkan oleh Allah Taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah menyebutkan dua wajah manusia ketika itu. Allah menyebutkan dua wajah manusia ketika itu, manusia yang menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Karena kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun di antara manusia kecuali dia akan menghadap kepada Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin, kata Allah Jalla wa Ala. Tidakkah mereka takut dan khawatir? Tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka akan dikembalikan dan akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala? Kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla? Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Pada hari seluruh manusia berdiri untuk Allah Taala. Dan ada dua wajah manusia pada hari kiamat, dan ada dua wajah manusia di padang mahsyar ketika itu. Maka pilihan kembali kepada kita. Ketika Allah ceritakan dua wajah manusia, dan wajah yang pertama apa kriterianya, apa amalannya, apa perbuatannya, apa ibadahnya, itu Allah sebutkan. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan wajah manusia lagi, apa amalannya, apa kriterianya, apa kejahatannya, Allah sebutkan. Maka tinggal kepada kita memilih jalan yang mana, memilih wajah yang mana. Wajah yang pertama Allah mengatakan, wujuhun yawmaidin musbirah, dhahikatun mustabshirah. Wajah yang pertama, wajah di hari itu bercahaya, berseri-seri, memancarkan cahaya, dhahikatun mustabshirah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tertawa. Kenapa? Karena mereka mendapatkan janji dari Allah Taala. Jadinya mereka seorang hamba yang taat dan tunduk dan patuh kepada Allah Taala di muka bumi ini, sehingga mereka dibangkitkan nanti oleh Allah Taala dengan wajah-wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bercahaya, dengan wajah yang indah, dengan wajah yang tampan.
dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada rasa gemetar ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang terpancar dari wajah mereka itu adalah cahaya. Dalam keadaan tersenyum mereka dibangkitkan oleh Allah Taala, atau ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah yang pertama ini itulah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, orang yang mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya, dan mereka berjalan di atas kecintaan itu kepada Allah, kepada Rasulullah, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti pada hari kiamat wajah mereka berseri-seri. Sehingga nanti pada hari kiamat wajah mereka bercahaya. Dalam keadaan tersenyum mereka menghadap kepada Allah Taala. Kemudian wajah yang kedua, Allah katakan, wa wujuhun yawma'idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada lagi wajah ketika itu yang berdebu, yang tertutup oleh debu, kusut masa menghadap kepada Allah, menghadap dengan wajah yang hina kepada Allah Jalla wa Ala, yang tidak ada sedikit pun cahaya di wajahnya, yang tidak ada terang sedikit pun di wajahnya, tertutupi oleh debu atau yang semisal dengannya. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang tidak beriman, atau itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah Taala. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Allah berikan kepada kita ikhtiar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan akidah Jabariyah dan bukan akidah Qadariyah. Qadariyah alladzina yunkiruna al-qadar, orang yang tidak beriman kepada takdir. Sementara kebalikannya Jabariyah, orang yang mengatakan dirinya dipaksa oleh Allah Jalla wa Ala melakukan perbuatan dan mengucapkan ucapan, dan tidak ada bagi manusia ikhtiar. Semuanya mereka dipaksa oleh Allah Taala. Sementara Ahlussunnah berada di tengah-tengahnya, yu'minuna bil qadar, tetapi bukan seperti keimanan Jabariyah. Maka pilihan ada di tangan kita. Ingin menjadi orang yang wajahnya ketika bangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala berseri-seri, jadilah kita seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ingin, nasallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ingin mendapatkan wujuhun yawma idzin musfirah, maka ingkarilah apa yang diwajibkan oleh Allah Taala, dan jadilah seorang hamba yang ingkar na'udzubillah kepada Allah Taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengisahkan peristiwa yang juga mirip seperti di dalam surat Al-Ghasyiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah Allah juga menyebutkan tentang dua wajah. Ketika nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat oleh Allah Jalla wa Ala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad cerita-cerita tentang Ghasyiyah? Terjadi perbedaan dari kalangan ulama tafsir makna daripada Ghasyiyah. Sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan al-Ghasyiyah yaitu artinya atau penafsirannya hari kiamat. Sudah datangkah kepada wahai Muhammad kisah-kisah tentang hari kiamat? Dan hari kiamat ini memiliki nama yang banyak, di antaranya Yaumuddin, di antaranya Yaumul Qiyamah, di antaranya Al-Qari'ah. Banyak di antara nama-nama hari kiamat. Kemudian di antaranya Al-Ghasyiyah. Ketika Al-Ghasyiyah diartikan hari kiamat menurut sebagian pendapat dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan mufassirin. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Ghasyiyah yaitu salah satu daripada nama neraka Allah Jalla wa Ala. Banyak neraka-neraka Allah Jalla wa Ala. Ada neraka Saqar, ada neraka Lawa, kemudian ada neraka Ghasyiyah, ada neraka Jahannam.
disebutkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Maka al-ghashiyah menurut sebagian pendapat itu adalah salah satu daripada neraka yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang akan disiksa di dalamnya pelaku kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah datang kepadamu kisah-kisah tentang neraka ghashiyah? Sebagian dari kalangan ahli tafsir lagi mengatakan al-ghashiyah adalah penghuni neraka, orang yang dibakar di dalam api neraka, orang yang disiksa di dalam api neraka. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah datang kepadamu berita-berita mereka-mereka yang dibenamkan ke dalam neraka, yang dibakar di dalam neraka? Dan ini penafsiran-penafsiran dari ulama tafsir yang bersifat tanawwu', saling melengkapi makna. Jadi kalau kita baca penafsiran-penafsiran ahli sunnah itu beraneka ragam dalam menafsirkan sesuai dengan syawahid ilmu-ilmu yang diketahui oleh mereka, tetapi kebanyakan penafsiran dari ahli tafsir itu penafsiran yang saling melengkapi makna, yang saling menyempurnakan makna, yang disebut dengan tanawwu'. Berbeda dengan perbedaan para ulama dari kalangan fuqaha. Itu banyak perbedaan dari kalangan ahli fikih, itu perbedaan yang bersifat kontradiktif, yang disebut dengan perbedaan mubah atau qadha. Kendati pun ada perbedaan yang dianggap dan ada perbedaan yang tidak dianggap, tetapi banyak perbedaan itu yang bersifat kontradiktif. Jadi bertolak-belakan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, sampai kepada pendapat yang keempat. Tapi perbedaan dari kalangan ulama tafsir kebanyakannya adalah perbedaan yang saling menyempurnakan makna, yang saling melengkapi makna. Ketika kita baca, semakin pahamlah kita ayat yang disebutkan oleh Allah Taala. Ya, seperti yang kita sebutkan dari al-ghashiyah, hari kiamat. Al-ghashiyah salah satu nama neraka. Al-ghashiyah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ketiga-tiga ini bisa kita pahami dan bisa kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Intinya dia berbicara tentang peristiwa hari kiamat, tidak keluar konteksnya. Hari kiamat, neraka, orang yang disiksa di dalam neraka. Jadi di situ aja. Jadi kalau kita gabungkan penafsiran ini, semakin bertambah wawasan kita di dalam memahami Al-Quran. Maka Allah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hal ataka hadithul ghashiyah?" Wahai Muhammad, ini khitab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahkah datang kepadamu berita-berita tentang hari kiamat, berita-berita tentang neraka ghashiyah, berita-berita tentang orang yang masuk ke dalam neraka? Sebagian dari kalangan ahli ilmu menguatkan pendapat yang ketiga itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat setelahnya, sepertinya memang lebih kuat pendapat yang ketiga ini. Pendapat apa? Al-ghashiyah adalah orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Kenapa? Karena ayat yang kedua Allah bercerita dengan orang. Allah menyebutkan tentang sifat manusia, kriteria manusia pada hari kiamat itu. Tapi yang mana pun bisa kita pahami. Kendati pun misalnya dipahami itu hari kiamat, masuk dia ceritanya. Karena Allah ceritakan setelah itu tentang orang. Atau Allah ceritakan tentang neraka, bisa juga karena setelah itu Allah bercerita tentang orang. Atau dipahami al-ghashiyah, orang yang disiksa dalam neraka itu, bisa dipahami juga, dan ini kuat menurut sebagian dari para ulama, karena setelahnya Allah bercerita tentang model manusia. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, ada wajah-wajah di hari itu dalam keadaan hina, sehina-hina, menunduk di hadapan Allah Taala. Kenapa? Menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan di muka bumi. Datang kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mempelajari Al-Quran. Datang kepada mereka hadis-hadis Nabi, mereka tidak mempelajari hadis Nabi. Allah turunkan perintah-perintah, mereka tidak amalkan perintah-perintah itu. Allah turunkan larangan-larangan,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Ini beberapa ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Ayat pertama itu berbicara tentang wajah, termasuk yang kedua yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Abas tadi. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Allah sebutkan di dalam ayatnya yang pertama di dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Ada wajah-wajah di hari itu menunduk dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan amilatun nasibah, padahal mereka beramal dengan penuh keletihan, kegigihan, semangat besar pengorbanannya sampai mengeluarkan keringat, sampai lelah selelah-lelahnya, sampai letih seletih-letihnya. Amilatun nasibah, namun pada hari kiamat ternyata wajahnya menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka di muka bumi amilatun nasibah. Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama kita juga yang dimaksud dengan amilatun nasibah, intinya kembali kepada tidak cukupnya syarat diterima amalan yang mereka lakukan kepada Allah sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma yang mereka lakukan, keringat yang keluar dari wajah mereka, keletihan yang dirasakan oleh tubuh mereka, kelelahan yang dirasakan oleh diri mereka, percuma. Amilatun nasibah, intinya adalah tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan. Pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Syarat diterimanya amalan yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi rata-rata syarat yang biasa kita dengar dari guru-guru kita, pertama ikhlas, kemudian mutaba'ah. Ini bagi kaum muslimin, orang yang sudah mengislamkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, orang yang sudah menjadi dirinya sebagai seorang mukmin, maka syaratnya dua. Muslim dia, mukmin dia, ada dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Dia seorang mukmin yang mukhlis dalam beribadah, ikhlas beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, tidak riya, tidak sum'ah. Kemudian ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia beribadah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia beribadah kembali kepada sunnah Nabi. Tetapi kalau kita baca lagi keterangan-keterangan para ulama, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Zaid rahimahullah, kalau kita baca lagi keterangan-keterangan beliau, syarat diterimanya amalan secara sempurna ada tiga. Jadi yang dua itu bagi siapa mereka sudah mukmin, muslim, tapi pada asalnya tiga. Syarat yang pertama itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Taala. Apa dalilnya? Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang beramal dengan amal yang baik, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, laki-laki, wanita, apa syaratnya? Wa huwa mu'min, dia mesti beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Berarti syarat yang pertama adalah al-iman billah. Amilatun nasibah, orang yang beramal dengan penuh keletihan, kelelahan, dan yang sampai mengeluarkan keringat, beramal dengan amalan yang besar, beramal dengan amalan yang keras, namun tidak terpenuhi syarat yang pertama ini. Ini yang pertama. Mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu 'haba'an manthura. Akan kami datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan, faj'alnahu 'haba'an manthura, dan akan kami jadikan bagikan debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amalan yang besar. Mungkin mereka membantu tempat-tempat sosial, mungkin di antara mereka ada yang memberikan uang untuk pembangunan masjid atau yang semisal dengannya. Akankah Allah menerima amal ibadahnya? Allah tidak menerima. Faja'alnahu
Di dalam ayat ini Allah mengatakan amilatun nasibah, padahal orang yang wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah yang menghadap kepada Allah dengan penuh kehinaan tadi, mereka beramal dengan amalan yang berat, amalan yang besar, amalan yang melelahkan mereka, meletihkan mereka. Tidak sedikit pengorbanan mereka, mengorbankan segala-galanya, tapi mereka bukan orang yang beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, disebutkan juga oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, orang Islam. Kalau tadi bukan orang Islam, orang Islam yang kedua, orang Islam tetapi tidak terpenuhi syarat diterimanya amalan yang dua itu. Mungkin sebagian mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, la riya wa la sum'ah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tetapi mereka tidak berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak kita saksikan, ma'asyiral muslimin. Terkadang kita tidak meragukan keikhlasannya, terkadang kita tidak meragukan keikhlasan hatinya, tetapi ternyata amalan-amalan yang mereka lakukan la yaqumu ala sunnah, tidak berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amilatun nasibah, zikir yang mereka lakukan setiap harinya, ritual-ritual yang mereka lakukan setiap harinya, mungkin sebagian mereka itu melakukan menjalani ritual puasa dengan tujuan amalan-amalan tertentu puluhan hari, bahkan mungkin ada ratusan hari. Amilatun nasibah, pada hari kiamat wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat diterimanya amalan. Maka orang yang seperti ini masuk ke dalam keterangan ayat apa? Tentang diterimanya sebuah amalan, baru dikatakan amalan itu amalan yang baik. Apa? Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, liyabluwakum, dengannya Allah uji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad, ahsanu amala, amalan yang dilakukan dengan ikhlas, amalan yang dilakukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini tidak. Pertama, bukan orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman, orang yang Islam, tetapi tidak terpenuhi syarat diterimanya amalan. Maka orang-orang yang seperti itu akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu mereka akan menghadap kepada Allah dengan wajah yang penuh dengan kehinaan, dengan wajah yang penuh dengan menunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan apa yang terjadi setelah itu, ketika mereka menghadap kepada Allah dengan wajah yang menunduk dan merasa hina sehina-hinanya, padahal mereka telah berkorban di muka bumi. Allah mengatakan tasla naran hamiyah, dan akan kami bakar mereka dengan api yang panas, kata Allah Azza wa Jalla. Disebut lagi oleh ulama tafsir dari sebagian ahli ilmu, apa hikmah Allah mengatakan api yang panas, naran hamiyah, padahal semua api itu panas. Apa hikmahnya Allah mengatakan api yang panas, padahal api panas? Sebagian ahli tafsir mengatakan naran hamiyah ini Allah sebutkan untuk neraka karena neraka itu dipanaskan oleh Allah Taala. Jadi panasnya berlipat-lipat. Jadi Allah tidak hanya menyebutkan naran karena api yang panas ini dipanaskan lagi oleh Allah Jalla wa Ala, maka Allah sebut dengan tasla naran hamiyah, maka mereka kami bakar, maka mereka akan dibakar dengan api yang panas, kata Allah Taala. Panas yang menyala-nyala. Ini satu kelompok yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, satu model wajah yang disebutkan oleh Allah Taala, termasuk di antara mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak beriman dengan sebenar-benar iman, orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada
perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Jalla wa Ala mengatakan taslana naran hamiyah, maka mereka akan dibakar dengan api yang sangat panas. Sebagaimana disebutkan tadi, apa hikmah Allah Jalla wa Ala mengatakan hamiyah, api yang panas, padahal api itu pasti panas. Kenapa Allah tidak hanya mengatakan mereka akan dibakar dengan api? Karena api adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala yang memiliki rasa panas. Tetapi Allah mengatakan hamiyah. Maka sebagian dari Quran tafsir mengatakan hikmahnya ialah karena api yang panas itu dipanaskan lagi oleh Allah Taala. Api yang panas itu dipanaskan lagi oleh Allah Jalla wa Ala sehingga panasnya berlipat-lipat. Maka Allah mengatakan naran hamiyah. Kemudian Allah mengatakan tusqa min 'ainin aniyah. Masih untuk wajah yang pertama, wajah yang berdebu, wajah yang tunduk, merasa hina di hadapan Allah Taala, yang mungkin dahulu mereka di hadapan manusia meninggikan dirinya, merendahkan orang lain. Tusqa min 'ainin aniyah. Kemudian mereka diberi minum dari mata air yang sangat panas, kata Allah Taala. Tapi pasti diminum juga oleh penduduk neraka itu. Mereka tahu minuman yang mereka minum dalam neraka Jahannam itu minuman yang sangat panas. Ketika mereka minum maka terkoyak-koyaklah lambungnya, perutnya. Tetapi kendati pun mereka tahu bahwa ini adalah api yang panas, penduduk neraka tetap meminumnya. Itu berarti kita sudah tidak tahu lagi seberapa harapan yang mereka gantungkan dan seberapa cita-cita mereka ingin diberikan minum oleh Allah Taala agar merasakan sedikit rasa dingin dalam api neraka. Tapi mereka tidak akan diberikan itu oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga apa? Air yang panas pun diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka. Mereka meminumnya. Bukan mereka tidak tahu air itu panas, mereka tahu. Tetapi ketika tidak ada lagi air kecuali itu, maka mereka memaksakan diri untuk meminumnya. Tusqa min 'ainin aniyah. Ternyata begitu mereka meminumnya, justru mereka semakin sengsara. Siapa mereka ini? Orang yang kita sebutkan tadi. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Orang yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, orang yang kufur kepada Allah, beramal dengan amalan yang besar, sebesar apapun amalannya, sebaik apapun amalannya, kufur dia kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahi Allah Jalla wa Ala tidak akan menjadikan amalan dia itu mengeluarkan dia dari neraka. Meringankan dia dari sebagian siksa-siksa itu diberikan oleh Allah Taala kepada sebagian mereka, seperti kepada Abu Talib. Itu pun ringan dibanding dengan yang lain. Bukan ringan azabnya, tetapi ringan dibanding dengan yang lain. Karena jasanya kepada Nabi SAW, memelihara Nabi, menghidupkan Nabi, melindungi Nabi, berbuat baik kepada Nabi SAW, maka dikurangi sedikit siksaan oleh Allah Taala untuk Abu Talib. Tetapi sedikit dibanding yang lain, bukan sedikit artinya azabnya tidak pedih, tidak. Kenapa demikian? Azab yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Abu Talib, dia dipakaikan sandal yang terbuat dari api neraka. Ketika kakinya memakainya sampai mendidih otaknya, dan dia mengira dia yang paling besar siksaannya dalam api neraka Jahannam. Orang yang paling ringan siksaannya. Begitu juga dalam Barzakh. Ada sebuah hadis tentang Abu Jahal. Setelah meninggal, Abu Jahal bermimpi di antara keluarganya yang dia tinggalkan. Kemudian keluarga berkisah, dan ini disebutkan sebagian dari para ulama di kitab mereka. Bermimpi mereka bertemu dengan Abu Jahal setelah Abu Jahal diwafatkan oleh Allah Taala. Lalu mereka bertanya, "Ya Abu Jahal, mana kita? Wahai Abu Jahal, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau temui setelah kau mati?"
Artinya bertanya bagaimana keadaanmu setelah kau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi, Allah wafatkan, apa yang kau jumpai dan kau mati? Apa kata Abu Jahal? Semua yang aku jumpai adalah siksa. Illa wa inni suqitu, kecuali aku pernah diberi minum, kata Abu Jahal, bi'aqabati Thuwaibah, karena aku pernah memerdekakan seorang budak Thuwaibah, dan dialah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk mengeluarkan seseorang dari neraka jahanam karena kekufurannya, kesyirikannya kepada Allah, maka tidak. Karena Allah mengatakan faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan ibadah yang besar itu, amalan yang besar itu, amilatun nasibah itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Makanya Allah mengatakan tasla naran hamiyah, akan kami bakar mereka dengan api yang sangat panas. Kemudian yang kedua, siapa mereka? Orang yang tidak sempurna keimanannya, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Kendati pun mereka nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga, tapi disiksa dulu mereka. Tusqa min ainin aniyah, maka mereka akan diberi minum dengan dari mata air yang sangat panas, kata Allah Jalla wa Ala. Laisa lahum ta'amun illa min dharin la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan yang bisa mereka makan kecuali buah dhari', buah yang berduri, buah yang busuk, dan buah yang menjijikkan, karena tidak ada makanan. Dan ini yang ada dan dimakan oleh penduduk neraka. Ketika mereka makan kembali, perut mereka dikoyak-koyakkan oleh duri itu, oleh buah itu, dan buahnya sangat busuk yang Allah berikan kepada penduduk neraka jahanam ketika itu. Dan ini model wajah yang pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah. Mirip-mirip yang Allah sebutkan dalam surat apa saja kita baca tadi. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajr. Kemudian wajah manusia kedua pada hari kiamat ketika mereka menghadap kepada Allah Jalla wa Ala sama dengan wajah pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Apa kata Allah? Wa wujuhun yawma idzin na'imah. Kemudian ada wajah-wajah ketika itu berseri-seri, bercahaya, cahaya iman, cahaya ibadah, cahaya Al-Quran, cahaya salat malam, cahaya puasa, cahaya petunjuk. Karena semua ibadah itu akan menjadi cahaya dan tidak oleh Allah Jalla wa Ala pada kiamat. Amalan-amalan yang kita lakukan akan menemani kita di dalam alam barzakh, menjadi sahabat, menjadi cahaya yang akan menerangi kuburan-kuburan kita, yang akan menerangi kuburan orang-orang saleh, sampai nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka membakar itu cahaya. Wa wujuhun yawma idzin na'imah, kata Allah. Kemudian ada wajah di hari itu berseri-seri, lisa'iha radiyah, karena mereka ridha terhadap usaha yang mereka lakukan, istiqamah di atas amalan-amalan baik kewajiban atau sunnah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, dan mereka akan berada di dalam surga yang sangat tinggi, la tasma'u fiha lagiyah, yang tidak akan terdengar di dalamnya ucapan yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Tidak ada perbuatan sia-sia di surga, ucapan yang sia-sia di surga tidak ada. Dan Allah sebutkan ucapan-ucapan penuh surga itu ucapan-ucapan yang penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan kenikmatan ketika didengar. Tidak ada ucapan-ucapan lain, tidak ada perbuatan-perbuatan lahun. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum fiha, ucapan-ucapan penduduk surga di dalam surga itu, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Selalu mereka memuji Allah Jalla wa Ala, menyucikan Allah Jalla wa Ala. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan yang mereka ucapkan kepada sesama mereka, ucapan-ucapan yang mengandung kata-kata selamat karena Allah
Allah Azza wa Jalla. Ini potret yang kedua, wajah yang kedua. Jadi sekarang terserah kepada kita. Kita bisa memilih ma'asyarul muslimin. Kendati pun nanti Allah yang menentukan, tapi Allah sudah memberikan kepada kita dua jalan. Wa hadainakum najdain, kata Allah, kami memberikan kepada kalian dua jalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus, ketika Nabi menggambar di tanah, Nabi membuat garis yang lurus, kemudian Nabi mengatakan, ini adalah jalan Allah. Ini adalah jalan Allah. Kemudian Nabi membuat jalan selain daripada jalan yang lurus tadi, dan jalan yang kedua ke kanan dan ke kiri. Nabi mencoret dengan coretan yang sangat banyak, dan Nabi mengatakan, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan, kata Nabi, ma min sabilin illa fihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun selain daripada jalan yang lurus ini kecuali di dalamnya ada syaitan yang mengajak manusia masuk ke dalam. Sekarang terserah pada kita. Kalau kita ingin wajah kita nanti berseri-seri di hadapan Allah Jalla wa Ala, wujuhun yawma'idin musfirah, wujuhun yawma'idin na'imah, dalam surat Abasa, dalam surat Ghashiyah, maka kita mesti menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, nas'alullah salamata wal afiyah, maka kita akan menjadi wa wujuhun yawma'idin 'alaiha ghabarah, na'udzubillah, akan menjadi wujuhun yawma'idin khasyiyah. Dan penyesalan itu akan datang nanti di kemudian hari. Dan ini Allah pisahkan penyesalan manusia. Allah pisahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr. Allah mengatakan, Allah Jalla wa Ala, Allah mengatakan, Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Maka ketika itu Rabbmu akan datang sementara para malaikat berbaris-baris. Sebagian ulama tafsir, sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan manusia hanya satu baris saja. Bayangkan ma'asyarul muslimin, kalau sekiranya ini pendapat yang kuat misalnya, manusia hanya satu baris saja. Subhanallah, mari kita berpikir kita nomor berapa berdiri di hadapan Allah Taala. Berapa miliar manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala di muka bumi ini, min awalihim ila akhirihim, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang akan diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, berbaris dengan barisan yang satu saja. Kita nomor berapa akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala, dan berapa lama kita akan menunggu di hadapan Allah Jalla wa Ala. Makanya ma'asyarul muslimin, menunggu di hadapan Allah itu tidak sebentar, hisab itu sebentar di hadapan Allah Jalla wa Ala, tapi kita merasakan dengan hisab yang sangat lama. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di muka bumi Allah Taala. Kalau sekiranya nanti waktu hisab itu 7 hari misalnya di akhirat, berarti 7.000 tahun kita akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ditambah lagi ada satu hari di akhirat sama nilainya 50.000 tahun di muka bumi Allah Taala. 50,000 sanatin mimma ta'udun, kata Allah, sama dengan 50.000 tahun seperti kalian berhitung hari di muka bumi Allah Taala. 7.000 atau 6.000 ditambah dengan 50.000, lebih 50.000 tahun kita akan berdiri kepada Allah Taala pada hari kiamat. Kita menunggu Allah. Tidak tahu kita berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita akan berdiri di sana. Kemudian begitu Allah datang dan akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala, tidakkah kita butuh kepada bekal-bekal ma'asyarul muslimin? Maka bekal yang paling utama itu adalah ketika kita bisa selalu berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah sebutkan, yang dengannya kita menjadi wujuhun yawma'idin musfirah dan wujuhun yawma'idin na'imah. Dan banyak kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Az-Zumar, di akhir-akhir surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Qila udkhulu abwaaba
alladziina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qalat lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan seterusnya sampai habis surat Az-Zumar. Allah berkisah tentang penduduk surga dan Allah berkisah tentang neraka. Allah berkisah tentang wajah yang akan merugi dan Allah berkisah tentang wajah yang akan berseri-seri. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah kisahkan tentang kelompok-kelompok yang kita sebutkan itu ma'asyarul muslimin. Maka pilihan ada di tangan kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, memiliki wajah yang bercahaya, berseri-seri, yang dengan wajah itu biidznillah kita akan melihat Allah Taala dan melihat wajah Allah senikmat-nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga. Yang tidak ada kenikmatan melebihi melihat wajah Allah Taala di surga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penduduk surga ketika itu berseri-seri, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabbnya. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Jalla wa Ala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, antum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna bi ru'yati. Kalian wahai sahabat-sahabatku akan melihat Rabb kalian nanti di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, la tudamuna bi ru'yati, yang tidak akan ada kesulitan berdesak-desakan melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan hadis-hadis yang terakhir di dalam kitabnya juga berbicara tentang kenikmatan penduduk surga yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah telah memberikan nikmat kepada penduduk surga, wajah-wajah yang bercahaya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Abasa tadi, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf yang kita baca tadi, ketika Allah telah berikan nikmat kepada mereka dengan nikmat yang begitu banyak, termasuk Allah memberikan cahaya kepada wajah mereka, sinar wajah mereka, maka Allah bertanya kepada mereka, kepada penduduk surga, hal azidukum, kata Allah, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambah nikmat untuk kalian? Dan penduduk surga telah merasakan nikmat yang banyak sampai mereka mengatakan, awalam tubayyid wujuhana ya Allah, tidakkah Engkau telah menjadikan wajah kami ini bercahaya? Artinya apa? Nikmat apa lagi yang Kau belum berikan kepada kami ya Allah? Kami seakan-akan sudah merasakan seluruh nikmat, karena satu nikmat dan secuil nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Andaikan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga itu tepatnya dia orang yang paling sengsara hidup di muka bumi Allah, wallahi dia tidak pernah mengingat kesengsaraan yang pernah dia jalani di muka bumi Allah. Mungkin dia berhari-hari tidak makan, mungkin dia berhari-hari tidak minum, tidak ada makan, tidak ada minum, yang bisa dia makan, yang bisa dia minum. Ternyata dia orang yang baik dan Allah masukkan ke dalam surga. Wallahi seluruh kesengsaraan yang pernah dia derita di muka bumi tidak akan pernah dia ingat ketika dia sudah diberikan nikmat oleh Allah Taala. Secuil nikmat Allah berikan kepada dia. Apalagi orang-orang yang saleh, kesalehannya tinggi, ketakwaannya tinggi, Allah takutkan nikmat yang banyak untuk mereka. Begitu Allah takutkan nikmat yang banyak, Allah bertanya, maukah kalian aku tambah kepada kalian nikmat, kata Allah. Seakan-akan mereka mengatakan, nikmat apa lagi yang belum Kau berikan kepada kami ya Allah? Bukankah Kau telah menjadikan wajah kami di surga bercahaya-cahaya, bersinar-bersinar? Kemudian Allah membuka pelindung antara dirinya dengan hambanya. Ketika itulah penduduk surga melihat wajah Allah Taala, dan itu adalah nikmat setinggi-tinggi nikmat, senikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena muslimin, salah satu daripada akidah Ahlussunnah yang selalu mesti kita tanamkan di dalam sanubari kita, annallaha yura yaumul qiyamah. Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat. Allah itu bisa nampak pada hari kiamat. Siapa yang melihatnya? Penduduk surga. Bagaimana mereka melihatnya? Melihatnya dengan penglihatan hati, melihatnya dengan mata kepalanya. Ada suatu ketika guru kami bercerita, ketika dia memberikan pengajian, dia bercerita ketika salah seorang dari kaum salaf menyampaikan kajian akidah, sampailah kepada pembahasan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah seorang ahli ini
seorang guru ini menyampaikan kepada murid-muridnya yang hadir di halamannya ketika itu bahwa di antara sifat Allah Jalla wa Ala annahu yura yaumil qiyamah, bahwa Allah itu akan terlihat pada hari kiamat, bahwa Allah itu akan dilihat oleh penduduk surga di dalam surga. Dan bagaimana Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membayangkan seperti kita melihat makhluk. Kita kembalikan kebiasaan kepada Allah Jalla wa Ala. Tiba-tiba ada salah satu daripada yang hadir ketika itu tidak percaya, dia memiliki salah satu akidah yang keliru dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengatakan Allah tidak akan bisa dilihat dengan penglihatan yang nyata. Kemudian seorang yang alim tadi berkata, kalau itu keyakinanmu, ya sudah. Sekarang saya berdoa dan tolong diaminkan oleh jemaah-jemaah yang lain. Kalau memang itu keyakinanmu, sekarang saya berdoa. Saya berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghalangi dirimu. Semoga Allah mengharamkan dirimu untuk melihat wajah di surga. Begitu disebutkan oleh seorang yang alim ini, orang ini marah. Inilah fitrah. Ketika dia marah, itulah fitrah dia. Fitrah manusia ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala selalu sejalan dengan akidah-akidah yang benar. Akidah-akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang ini marah. Artinya apa? Dia tetap berharap bisa melihat wajah Allah Taala, tetapi secara lisan dia tidak mengakui. Maka akidah yang mesti tertanam di dalam jiwa kita bahwa kita telah biidznillah, kita berdoa kepada Allah, Allah masukkan kita dalam surga. Maka salah satu nikmat yang paling besar yaitu melihat wajah Allah Taala. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa, hamba yang taat tunduk kepadanya, sehingga ketika Allah bangkitkan kita nanti pada hari kiamat, kita termasuk orang-orang yang memiliki cahaya di wajah kita, sinar di wajah kita, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ghasyiyah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Abasa, wujuhun yawma'idin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wujuhun yawma'idin na'imah, lisa'liha radiyah. Sallallahu alaihi wasallam wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.